RBT9FM The Music Factory. Halo, selamat pagi kawan RBT Music Factory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program RBT Top 9 pagi ini. Selamat. RBT9 OFM The Music Factory. Kawan RBT, kita masih bersama di RBT Talk 90 29 April 2019 di hari Senin ya. Tapi sepertinya untuk yang baru tongkrongin kita saat ini ya, silahkan ke laman Facebook kita di Radio RBT9 OFM, juga channel YouTube dan Instagram kita di Radio RBT9 OFM. Di live streaming kita jangan sampai lupa juga di www.rbt9ofm.net. Kita masih bersama Pak Amiruddin Tumanggor SS selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Pena Intelektual Indonesia atau YASPI yang juga membawahi Smart Fast Global Education Pekanbaru. Tadi kita sudah berbincang dengan beliau banyak hal yang bisa kita ambil dari lembaga pendidikan profesi yang beliau asuh ataupun bina saat ini ya. Smart Fast ini sudah menghasilkan banyak lulusan juga yang berkompeten di bidangnya. Cuman yang paling terkenal itu, yang paling famous itu di kalangan pelajar ataupun pendidikan adalah jurusan pilot atau pilotnya ya, yang membuka keterampilan pra pilot. Ada juga yang dari awal atau dari basic. Nah, sekarang kita akan sedikit mengetahui seperti apa mungkin nasihat-nasihat ataupun himbauan ataupun kata-kata bijak lah ya dari Pak Amiruddin ini, karena selaku insan pendidikan juga yang sudah hampir lebih kurang 10 tahun ini membawahi Smart Fast ini dan dibuktikan dengan lulusan-lulusan yang bekerja di instansi-instansi ataupun lembaga-lembaga pemerintahan. Mungkin itu Pak yang perlu kita ambil atau perlu kita tahu dari Bapak sendiri selaku insan pendidikan nih yang mau ke Global Fast. Ini apa yang harus dipersiapkan, apakah mentalnya ataupun dananya atau apanya nih Pak? Iya. Baik Pak, saya menyapa kembali kawan RBT 90 FM dimanapun berada, bahwa pendidikan memang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Oke. Gitu. Jadi tinggal kita bagaimana mengenal diri kita sendiri, kita sebenarnya bidangnya apa. Nah, zaman sekarang ini zaman milenial tantangannya sangat besar, terutama banyak pekerjaan-pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesin. Nah, ini tantangan kita yang terbesar juga. Contoh di penerbangan saja, kalau dulu mungkin kita berangkat ke bandara, sampai di bandara ketinggalan lembar tiket kita, maka kita harus pulang jemput buru-buru. Maka itu harus dapat. Nah, kalau sekarang kita bisa mengambil tiket sendiri, isut sendiri, bahkan check-in sendiri, kita hanya tinggal menunjukkan layar HP kita saja di gate, maka kita bisa duduk di pesawat, nyaris tidak membutuhkan bantuan manusia yang lain. Nah, ini tantangan terbesar. Itu perlu disikapi juga. Perlu disikapi. Maka jawabannya adalah kompetensi. Balik-balik kompetensi. Tetap ya. Kompetensi. Nah, kompetensi itu adanya sertifikasi ataupun license tadi itu hanyalah bukti saja kita punya kompetensi gitu. Nah, untuk lebih masuk ataupun bisa dibilang passwordnya yaitu untuk masuk ke dunia usaha. Pertama itu. Yang kedua, dengan adanya pekerjaan-pekerjaan yang digantikan mesin, maka sebenarnya ada pengurangan jumlah karyawan nanti. Tetapi secara spesifik dibutuhkan karyawan itu yang punya keahlian khusus. Yang spesifik dibutuhkan. Nah, kalau kita punya kemampuan yang biasa-biasa saja, maka saingan kita akan semakin besar. Mungkin peluang kita nggak ada. Maka selalu kita sampaikan kepada anak-anak kita, berdisiplinlah. Mati-matian kita untuk memperjuangkan disiplin, belum tentu berhasil karena saingan kita tetap ada. Apalagi tidak berdisiplin. Kan begitu. Nah, punya kemampuan lah secara spesifik, maka pilihlah jurusan. Kami selalu membuka tahapan pendidikan di tempat kita dimulai dari pembekalan dulu. Pembekalan itu kami isi dengan komputer, bahasa Inggris, materi pengembangan kepribadian. Setelah mereka mengenali dirinya, mereka sudah bersemangat untuk maju, baru kami petakan dia dengan punya pembekalan itu. Di ujungnya itu ada penempatan jurusan namanya. Penempatan itu mereka nggak boleh memilih, ada placement testnya. Setelah mereka memilih dan tepat, maka yang menentukan tepat atau enggaknya itu mereka-mereka yang sudah punya kemampuan secara psikologi juga dan secara pengalaman dari perusahaan. Maka ketika mereka sudah milih jurusan tepat, kita bekali dengan soft skill dan hard skill, dibuktikan dengan lisensi tadi, mudah-mudahan mereka lebih siap. Gitu. Karena dengan perubahan zaman yang luar biasa itu, kami sampaikan kira-kira begini, setiap zaman pasti ada orangnya.
Dan setiap orang ada zamannya begitu. Nah, jadilah kita menjadi orang di zaman kita yang sekarang. Gitu. Banyak orang yang ketika tersisih dari pekerjaan karena kemampuan, bisa jadi dia udah bekerja 2-3 tahun bahkan 5 tahun, tapi karena ada perubahan zaman dia harus tersisih dengan adanya teknologi gitu. Dia pergi dari satu posisi itu dengan meninggalkan air mata, bukan mata air. Sebaiknya kan ketika dia keluar untuk jenjang karir yang lebih bagus. Gitu. Ini tidak, dia keluar karena sudah nggak cocok lagi. Itu tragis sekali, mengerikan sekali. Benar. Kalau bisa dia keluar dari situ naik ke level yang lebih ke bagus. Level berikutnya. Jadi meninggalkan satu tempat itu dengan mata air, bukan air mata. Kira-kira mata air memang dibutuhkan ya. Luar biasa sekali. Kalau berbicara dengan insan pendidikan ini memang banyak makna-makna atau filosofi-filosofi yang bisa kita dapatkan ya. Selaku generasi zaman sekarang khususnya milenial, itu untuk bisa menempuh pendidikan yang cocok ya, yang sesuai untuk menghadapi zaman juga. Jadilah kita orang di zamannya ya Pak ya. Oke. Katanya Smartfest lagi buka ini ya, penerimaan mahasiswa baru. Ini apakah sudah kelar atau gimana Pak? Penerimaan siswa baru di tempat kita memang mengacu kepada waktu Pak, tetapi dibatasi oleh kuota gitu. Jadi sampai hari ini masih buka. Saking dicarinya ini. Karena begini, kalau kita menerima sebanyak-banyaknya juga, ini akan menghukum kita sendiri. Nanti seperti memukul bola di dalam air, semakin banyak dia semakin kuat pukulan melawannya kan gitu ya. Nah jadi kami hanya menerima sesuai dengan analisa pasar dan kemampuan kami untuk menempatkannya pada proses on job training. Sekarang kuota yang dibutuhkan berapa untuk Kalau untuk di Pekanbaru kita sudah tetapkan berdasarkan rapat yayasan itu 600 Pak. 600 ya. Di Jambi 300 dan di cabang Jogja 200. Gitu. Dan sekarang masing-masing sudah mendekati. Di Pekanbaru contohnya sampai data kemarin itu data pendaftar dan daftar ulang sudah 556 orang. Maka tersisa sekian orang lagi yang mau. Andai kata yang 44 orang itu terpenuhi dalam bulan Ramadan ini contohnya, maka kita tutup pendaftaran. Gitu. Kita tutup itu untuk cabang ini di Pekanbaru, dan di Jambi bisa kita alihkan nanti yang dari sini silahkan boleh belajar di Jambi atau di Jogja. Begitu. Yang di Jambi sudah target 300 itu sudah 258 terpenuhi. Gitu. Yang di Jogja 200 target itu kuotanya kita sudah 169 terpenuhin. Gitu. Jadi sudah mendekati masing-masing, begitu Pak. Baik. Sepertinya memang Pak ya, kalau untuk berbincang mengenai pendidikan ini nggak ada habisnya kayaknya. Tapi memang kita dihukum juga Pak sama waktu Pak ya. Tapi yang terakhir Pak, mungkin ada semacam himbauan lah untuk generasi zaman sekarang. Apakah bisa lebih serius lagi dalam dunia pendidikan atau menghadapi tantangan masa depan ini? Ya, bagi insan pendidikan terutama yang pengen ataupun suka dengan pendidikan vokasi. Nah, tidak bisa dilepaskan kita dari yang namanya kompetensi. Maka untuk meraih itu tentunya butuh usaha, pengorbanan dari sisi waktu, dari sisi kesungguhan dan lain-lain. Nah, khusus untuk calon-calon profesional muda kami menyebutnya, bagi lulusan SLTA sederajat, jika memang tertarik dengan pendidikan seperti ini, pastikan dulu minatnya itu bukan ikut-ikutan, pastikan bukan latah, tetapi memang betul-betul menjadi pilihan. Dan belajarlah dari awal untuk berkomitmen dengan diri sendiri, yaitu berkomitmen untuk berdisiplin, berkomitmen untuk kerja keras, belajar lebih keras, karena hal yang kita cari dengan biasa-biasa hasilnya akan biasa. Hal yang kita cari dengan cara yang luar biasa belum tentu hasilnya luar biasa. Maka harus kita pastikan kita orang yang luar biasa dulu, baru bisa memungkinkan untuk dapat yang luar biasa. Pas banget. Terima kasih banyak untuk Pak Amiruddin Tumanggor SE yang sudah berbincang dengan kita terkait mempersiapkan SDM handal untuk siap kerja
bersama Smart Fast yang sudah beliau osis selama ini ya. Dan mohon maaf Pak untuk salah-salah kata dan kilaf bicara kita. Jangan bosan-bosan ke RBT ya. Mudah-mudahan next time kita akan berbincang lagi tentang pendidikan atau yang lainnya. Terima kasih untuk semua yang sudah dengar kita dari jam 9 tadi, dan mohon maaf untuk salah kata dan kilaf bicara kita. Reje Koniah bersama kru RBT Talk 90 untuk hari ini pamit dari ruang dengarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan RBT everywhere.